Az-Zumar ayat 65. Dan dalam ittiba, ibadah tanpa ittiba adalah bid'ah. Kita tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Dan barang siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak, radun. Dan disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, qul katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka fattabi'uni, ittibalah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi bukti kecintaan kita kepada Allah, syarat bercinta kepada Allah adalah dengan ittiba, dan kemudian Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kembali lagi, dua pokok syarat seibadah itu adalah tauhid dan ittiba, dan keduanya sudah ada di syahadatain, dua kalimat syahadat. Jadi syarat pertama adalah tauhid, yaitu pada syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Dan syarat kedua adalah ittiba, sudah ada di syahadat rasul. Konsekuensi dari syahadat rasul adalah ittiba, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ibadah tanpa tauhid adalah syirik. Kita akan membatalkan seluruh amalan. Lain asyrakta la yabatanna amaluka, apabila kamu berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalmu. Surah Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yabatanna amaluka, apabila kamu berbuat syirik maka hapuslah seluruh amalmu. Dan ibadah tanpa ittiba adalah bid'ah, maka bid'ah itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fawarad. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintah dari kami, maka ianya tertolak. Makanya bertauhid dan berittiba sebelum berilmu, beriman, beramal dan berdakwah, agar ilmu, amal, iman dan dakwah itu menjadi makbul. Karena apabila ternodai oleh kesyirikan tadi, maka akan membatalkan, ternodai oleh kebid'ahan akan membatalkannya. Karena itu adalah dua pokok syarat seibadah, termasuk dalam dakwah. Al ilmu qabla al qawli wal amal wal iman wal dakwah. Ilmu berkata, amal, beriman dan berdakwah. Bertauhid, beriman, berkata dan berdakwah, agar tidak jatuh kepada syirik, sehingga ilmu, iman, amal dan dakwah kita menjadi makbul. Berilmu, beriman, beramal dan berdakwah, berittiba dulu sebelum berilmu, beriman, beramal dan berdakwah, agar amalan kita, ilmu, iman, amal dan dakwah kita tidak jatuh kepada bid'ah. Sehingga dengan tauhid dan ittiba ini, maka amalan kita menjadi makbul, baik itu dalam ilmu, dalam iman, dalam amal dan dalam dakwah. Jangan berdakwah tanpa mendakwahkan akidah dan manhaj akidah tauhid dan ittiba, berarti dakwahnya batal, karena tidak memenuhi dua pokok syarat sah tadi. Karena dakwah termasuk dari bagian ibadah. Berarti bid'ah itu tidak hanya dalam ibadah, ada namanya bid'ah dalam dakwah. Berdakwah tanpa memulai dari akidah dan manhaj, tanpa memulai apa yang Allah dan Rasulullah yang memulainya, maka itu kepada bid'ah dalam dakwah. Dan dakwahnya bisa batal, karena tauhid dan ittiba adalah dua pokok syarat sah ibadah, termasuk dalam dakwah. Jadi orang yang berdakwah tanpa tauhid dan ittiba, tidak mau mendakwahkan tauhid dan ittiba sebagai dasar asas dan manhajnya, maka dakwahnya batal. Karena mengamalkan cabang tanpa mengerjakan pokok, berarti itu bisa batal, karena cabang itu baru sambung kepada pokok. Apabila cabang tidak mau menyambung kepada pokok, berarti itu adalah cabang lain atau cabang yang kering, cabang yang mati, karena tidak bersambung kepada akar dan pohonnya. Apabila kita mengamalkan pokok dan belum mengerjakan cabang, ya pokoknya tetap. Jadi yang masalah itu apabila mengerjakan cabang dan meninggalkan pokok, maka cabangnya akan batal. Nah, pokoknya ditinggalkan, cabang itu bersambung kepada pokok. Saat pokok tidak ada, berarti cabang itu akan menjadi cabang yang mati.
atau cabang lain, bukan pohon itu, pohon lain. Kembali lagi, dua pokok syarat sah ibadah adalah tauhid dan ittiba. Sudah ada dalam dua kalimat syahadat, syahadatain asyhadu an la ilaha illallah, dan konsekuensi dari syahadat pertama itu tauhid. Sedangkan syahadat rasul ada konsekuensi dari syahadat kita ittiba, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita berpegang pada Rasul. Seperti disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31, "Qul katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah kepadaku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintahnya dari kami, maka ianya tertolak. Tadi Arba'in Nawawi nomor 5. Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan amal, termasuk amal itu adalah dakwah. Jadi baru siapa yang berdakwah tanpa mengikuti perintah, dia tidak memulai apa yang Nabi mulai dari akidah tadi, dari tauhid, benar. Dakwah para nabi itu adalah asasnya adalah tauhid uluhiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu rasul-rasul an ibudullaha wajibkan betul, yaitu untuk mengubudihkan Allah saja, menyembah Allah saja dan menafikan tauhid. Wajibkan betul dan menjauhkan tauhid. Surah An-Nahl ayat 36. Jadi asas dakwah para nabi itu adalah tauhid, dan intinya adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah. Fa'budullaha wajtanibut taghut, itulah yang disuruhkan oleh para nabi pada asasnya. Baru masuk ke yang lain-lainnya nanti, pokoknya baru masuk kepada cabang-cabangnya. Jadi tidak memulai dari asasnya seperti asasnya para nabi, maka bid'ahnya bisa batal, bid'ahnya masuk kepada bid'ah dakwah. Berdakwah dengan cara yang bid'ah, tidak memulai dari akidah tauhid dan manhaj ittiba. Dan tauhid dan ittiba itu dua pokok syarat sah ibadah, termasuk dalam dakwah. Dakwah itu harus dimulai dari tauhid sebagai asasnya dan ittiba sebagai manhajnya. Jadi manhaj dakwah itu adalah tauhidiyah, yang asas dakwah adalah tauhid. Ubudullaha wajtanibut taghut, maka sembahlah Allah saja, ubudilah Allah saja. Itulah seruan para nabi. Wajtanibut taghut, dan jauhilah para taghut itu. Jauhilah semua sesembahan selain Allah yang batil itu. Jadi kembali lagi, dua pokok syarat sah ibadah adalah tauhid dan ittiba, dan sudah ada dalam dua kalimat syahadat, syahadatain. Syarat pertama adalah tauhid, itu adalah konsekuensi dari syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Syarat kedua adalah ittiba, itu adalah konsekuensi dari syahadat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittiba tambah tauhid adalah syirik, syirik akan menghapuskan seluruh amalan. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka, apabila kalian berbuat syirik maka hapuslah